Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Waalaikumsalam. Cut Nurul Husna, CGP Angkatan 11. Kami akan melakukan tugas demonstrasi konseptual tentang praktik coaching untuk supervisi akademik. Saya bertindak sebagai supervisor, dan yang sebelah kanan saya. Saya Teguh Saifuddin dari SD Negeri Besar Baruh, Kabupaten Aceh Timur. Di sini saya sebagai kus. Ya, yang sebelah kiri, teman yang di sebelah kiri saya bertindak sebagai. Perkenalkan saya Wahyu Hidayat, CGP Angkatan 11. Saya bertindak sebagai kuci. Ya, baik. Saksikan tayangan berikut. Assalamualaikum, salam sehat untuk kawan saya, Pak Teguh Saifuddin dan Pak Wahyu Hidayat. Pada malam hari ini kita akan mengadakan coaching. Sebelum mengadakan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada sesi ini. Saya akan bertindak sebagai supervisor, Pak Teguh Saifuddin sebagai coach, dan Pak Wahyu Hidayat bertindak sebagai coacher. Sebelum proses coaching dilaksanakan di awal ini, beberapa yang ingin saya tanyakan kepada Pak Teguh Saifuddin sebagai coach, berkenan dengan kompetensi coach. Pada pertemuan ini ada beberapa rubrik yang akan saya amati, ya Pak ya. Ya, Bu. Ya, yang pertama adalah yang akan saya amati pada saat coaching dengan menggunakan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Yang kedua adalah kompetensi yang dimiliki coach. Kalau boleh tahu ya Pak ya, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, baik wabarakatuh. Ibu. Jadi di sini kompetensi yang akan saya kembangkan dalam coaching kali ini adalah yang pertama sekali kehadiran penuh, Bu. Selanjutnya mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan memang yang berbobot begitu, Bu. Iya, berarti di sini Pak ya ada 3 kompetensi coaching yang akan Bapak kembangkan dalam proses coaching yang kali ini ya Pak ya. Iya, benar. Nah, dari ketiga kompetensi itu mana yang secara spesifik ingin Bapak diobservasikan? Jadi dari ketiga kemampuan kucing yang ingin saya kembangkan tadi, yaitu saya ingin lebih spesifiknya untuk mengembangkan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu. Jadi kemudian ada indikatornya Pak ya, dari menanyakan pertanyaan yang berbobot. Indikator apakah yang atau indikator apa ketercapaian tujuan apa yang ingin Bapak capai gitu Pak? Begini Bu, menyangkut dengan itu merupakan suatu harapan saya Bu ya, adalah untuk dari pertanyaan yang berbobot, saya sebagai coachnya dapat mengarahkan coach untuk mendapatkan solusi dari masalah yang sedang dihadapi saat ini dan dapat memunculkan ide-ide baru begitu. Oke Pak, saya sudah catat ini. Berarti Pak Teguh dengan nama Pak Wahyu, Pak Wahyunya bertindak sebagai coach,
mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang beliau hadapi dan mendapatkan ide-ide baru. Begitu, Pak ya? Ya, benar sekali, Ibu. Oke, waktu saya persilahkan untuk Pak Teguh dan Pak Wahyu, disilakan. Assalamualaikum, Pak Wahyu. Waalaikumsalam Pak Teguh. Oke, Pak Wahyu. Bagaimana kabarnya, Pak, hari-hari ini, Pak? Alhamdulillah baik Pak. Oke. Baik, Pak Wahyu, untuk saat ini saya akan ya sedikit menanyakan ya, selain daripada ya konsultasi lah kita ya, Pak ya. Kepada pihak Bapak, kira-kira rencana pertemuan kita ini apa ya, Pak ya? Begini Pak, sebenarnya saya ada masalah Pak, dan Iya. saya ingin bercerita kepada Bapak dan berharap nantinya ada solusinya Pak. Oke, baik Pak Wahyu. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan dan mendapatkan solusinya, Pak ya, dari permasalahan kita ini, Pak. Dan akan mendapatkan ide-ide baru, gitu, Pak ya. Memangnya Bapak Wahyu ada masalah apa nih, Pak? Begini Pak, ini terkait dengan rekan guru di sekolah Pak kan. Jadi saya Iya, perhatikan dari iya, tahun ke tahun Pak, kok tidak ada perubahan berkaitan dengan penyampaian pembelajaran. Yang hanya saya perhatikan selama ini guru-guru itu menggunakan metode ceramah saja. Nah, iya, padahal kan kita ketahui bersama bahwa iya, perkembangan zaman sudah canggih saat ini, Pak. Nah, iya, namun guru-guru di sekolah saya itu hanya menggunakan metode konvensional yang artinya yang lama, Pak. iya, Sehingga kan efeknya pembelajaran itu menjadi monoton, Pak. Seperti itu saja, Pak. Nah, oh iya, baik Pak. Jadi ceritanya nggak bergengsi lah ya, dengan seiring perkembangan zaman, gitu Pak Wahyu ya. iya, Pak. Oke, berarti permasalahannya adalah pembelajaran yang dilakukan rekan-rekan Bapak itu di sekolah ya tidak bervariatif lah ya. Kira-kira dari pertemuan ini apa sih yang Bapak harapkan begitu, Pak? Baik, Pak. Nah, em, saya berharap dari pertemuan ini, Pak ya, adanya perubahan yang dilakukan rekan guru saya yang ada di sekolah saya, Pak, menjadi lebih Ya, baik lagi, Pak. iya. Oh, begitu ya, perubahan yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita ini, dari konsultasi kita ini apa kira-kira itu, Pak? Jadi begini, Pak, saya ingin kan eh, dari hasil percakapan ini adalah perubahan di sekolah saya, khususnya guru-guru saya. Misalnya dari segi metode pembelajaran, model pembelajaran, strategi pembelajaran, mereka dapat menggunakan yang lebih bervariatif. Contohnya dengan menggunakan media video, slide, menggunakan Quizy, yang saat ini yang sedang-sedang viralnya lah Pak, baik juga menggunakan TikTok pun bisa, menggunakan media sosial yang relevan dan berkaitan dengan pembelajaran Pak. Iya, ya betul sekali, Pak. Jadi dari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi ya, itu merupakan pembelajaran yang ideal ya, yang ada di kalau ya di level 10 lah itu, Pak. Jadi kalau di sekolah Bapak itu sekarang ada di level berapa itu, Pak? Kalau di sekolah saya itu Pak, kira-kira menurut saya itu Pak ya, ada di level 5 Pak. Nah, kondisinya seperti itu, Pak ya. Nah, kira-kira mau dinaikkan jadi berapa itu, Pak? Harapan Bapak itu. Nah, harapan saya kalau bisa Pak ke level 7 aja Pak.
Karena jika dinaikkan lagi agak sulit Pak sepertinya. Karena Iya, iya. banyak juga rekan guru di sekolah saya yang sudah hampir pensiun Pak. Oh, iya, iya. Jadi kira-kira usaha ya yang akan Bapak ciptakan untuk melakukan perubahan itu apa itu Pak kira-kira? Nah ini dia Pak. Sebetulnya kan Pak, saya masih memikirkan tindakan apa yang harus saya lakukan. Iya. Tapi begini Pak, tapi mungkin semacam kegiatan mentoring dan pendampingan individu antara saya dan rekan guru secara face to face mungkin dapat meningkatkan juga Pak, seperti itu Pak. Oh, iya, iya Pak. Nah, begini Pak Wahyu, kira-kira selain daripada itu adakah strategi yang mungkin Bapak lakukan dengan teman-teman dengan membuat rekan-rekan guru bisa merasa nyaman begitu Pak? Nah, seperti ini dia Pak. Jadi kan saya sudah berpikir Pak. Yang pertama ini strategi yang saya ambil itu konsultasi kepada kepala sekolah Pak. Untuk semisalnya mengadakan workshop eh, yang bertujuan untuk meningkatkan cara atau penyampaian rekan guru agar lebih bervariatif. Oh iya. Jadi dari kegiatan face to face itu dan pendampingan individu kira-kira apakah Bapak memerlukan sebuah ya seperti dukungan gitu Pak? Nah, kalau itu jelas Pak. Saya sangat membutuhkan dukungan dari rekan guru yang memang sudah menggunakan metode dan strategi dan model-model pembelajaran yang bervariatif, Pak. Di situ banyak, Pak, juga. Seperti Bu Sri Mulyana, Pak Jul, dan Bu Yuliana. Seperti itu, Pak. Ya. Nah, kira-kira ini kapan nih direalisasikan nih kira-kira nih Pak? Nah, kalau masalah realisasi itu akan saya lakukan secepatnya, Pak. Secepatnya saya akan segera melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah dan beberapa rekan guru tersebut agar rencana saya segera terrealisasi, Pak. Oke, Pak Wahyu. Nah, ini kita kan ceritanya udah ngomong, udah percakapan, udah ya beberapa menit lah ya. Nah, di sini saya juga ingin tahu loh Pak ya, dari percakapan ini yang kira-kira sudah Bapak dapatkan itu apa tuh Pak? Baik, Pak. Hasil dari percakapan kita hari ini yang saya mendapatkan gambaran tentang bagaimana agar rekan guru di sekolah saya ada perubahan cara menyampaikan materi pembelajaran. Gambarannya adalah dengan cara mengadakan mentoring dan pendampingan face to face tersebut dapat meningkatkan lagi kualitas guru dan guru itu menggunakan materi pembelajaran atau model-model pembelajaran yang bervariatif lagi Pak. Nah, di sini juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Teguh ya atas Iya, iya. waktunya untuk sharing. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Bu Cut yang sudah berkenan mengamati proses coaching saya dengan Pak Teguh. Iya. Ya, baik, baik Pak, sama-sama Pak Ayu. Ya sudah kalau begitu Pak. Jadi untuk sementara ini ya saya akhiri dulu percakapan kita ya Pak ya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Tengku. Salam Bu. Bapak sudah melakukan coaching dengan Pak Wahyu. Nah, sebelumnya penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator yang telah disampaikan Uh, Begini Bu, atau yang telah saya dilakukan? iya Bu.
saya sudah memang melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta ya Bu ya, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut dapat menceritakan masalah dan menemukan solusi dari permasalahan kusya tadi Bu. Begitu Bu. Oke, Pak. Menurut saya proses coaching yang Pak Teguh Saifuddin lakukan dengan Pak Wahyu itu sudah berjalan dengan baik. Proses alurnya juga berjalan sesuai dengan alur tirta, di mana di situ saya melihat ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawabnya. Bapak juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan yang berbobot, sehingga Kuce bisa mencari atau mendapatkan solusinya, ya Pak kan? Iya betul. Coaching juga sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Kompetensi apa lagi nih Pak ya, yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja Bapak lakukan? Baik Bu, di sini kompetensi yang saya ingin lakukan adalah dengan cara memahami proses ya. Selanjutnya dengan cara memahami proses tersebut, maka proses coaching dapat lebih baik lagi begitu Bu. Iya. Baik Ibu, terima kasih atas sudah meluangkan waktu ya untuk mengamati kegiatan kami dengan Pak Wahyu ini, Bu. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Ibu. Iya, Pak. Sama-sama, Pak. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua ya. Amin, amin. Terutama untuk guru-guru kita yang senantiasa mendidik anak-anak bangsa kita ya. Ya, Pak Iya. ya. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.